Shalom adik-adik semua. Kita berjumpa kembali di ibadah online gereja anak GPI Kemah Pujian. Ini ada beberapa panduan untuk mengikuti ibadah online ya. Pertama, adik-adik semua harus menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang kedua, adik-adik harus berpakaian rapi dan sopan ya. Ketiga, minta tolong kepada orang tua untuk mendampingi anak-anak selama beribadah. Dan yang keempat, adik-adik semua harus fokus saat ibadah ya. Karena kita percaya saat kita fokus, Tuhan Yesus akan hadir. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Tuhan yang baik. Nah sekarang kita akan mulai beribadah. Tapi Mas Ari, kok hari Kamis kita ibadah? Ada hari apa ini? Kenaikan dong. Oh, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan itu, hati kita harus semangat seperti Amen. air mendidih. Terus mendidih, semakin semangat. Oke, kita naikkan pujian ini ya, mendidih di hati. Yang belum tahu, boleh belajar dulu ya. Ikuti gerakannya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Nah, sudah bisa? Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Yang belum bisa, sama-sama belajar. Yang belum tahu gerakannya, nah tadi udah lihat. Sekarang ayo semuanya berdiri, bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Sekali lagi ya, lebih mendidih lagi, lebih semangat. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Semua sama-sama mendidih di hatiku. Nah, kalau sudah mendidih, sudah semangat semuanya, tiba saatnya berarti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Oke, semuanya duduk yang baik, duduk yang manis, siapkan telinga dan hatinya dan pikirannya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa dulu. Semuanya sikap doa, sungguh-sungguh kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus naik, pasti ada dong sejarahnya, ada dong ceritanya kenapa Yesus Kristus naik. Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, awalnya kenapa Yesus Kristus naik? Nah, pasti karena Yesus Kristus disalibkan. Yang pada waktu yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Nah, hari itulah Tuhan Yesus disalibkan dan mati serta dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit.
kok bisa ya Tuhan Yesus bangkit? Ya iyalah, karena Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Nah, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang Yesus lakukan ya? Setelah Tuhan Yesus bangkit, apa langsung naik ya? Enggak. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Petrus, kepada Thomas, dan kepada murid-muridnya yang lain. Supaya apa? Supaya murid-muridnya percaya kalau Tuhan Yesus tidak hilang dari kubur, tetapi sudah bangkit mengalahkan maut. Nah, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, barulah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kita peringati hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, murid-muridnya ini bingung waktu Tuhan mau naik ke surga. Bingung, aduh Tuhan, aku sama siapa? Siapa yang memimpin? Siapa yang menyertai? Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita semua orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus juga memberikan perintah loh, memberikan tugas loh kepada kita. Siapa di sini yang mau jadi murid-murid Yesus? Angkat tangannya. Ya, semua pasti mau jadi murid-murid Yesus. Tapi ada perintahnya dari Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama ya. Nah, kita buka Alkitabnya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nanti akan dibacakan. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Yang sudah ketemu sama-sama teriakan yes. Nah, sudah ketemu semua? Oke, kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama Matius 29 ayat 19 sampai 20. Ini perintah Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tidak ada lagi di dunia ini, tapi Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan perintah. Apa perintahnya? Tuhan memerintahkan kita semua untuk menjadi saksi bagi orang banyak, bagi orang tua, bagi saudara-saudara kita, bagi bapak ibu guru kita, bagi teman-teman kita, kakek nenek, om tante. Nah, kita harus menjadi saksi. Caranya jadi saksi melalui apa ya? Melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita. Nah, kita bisa menjadi saksi bagi orang banyak. Berarti kita bisa melakukan perintah Tuhan, bersaksi di sekolah minggu, menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman di sekolah. Itu juga sudah menjadi saksi bagi orang banyak. Nah, firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu sebelum kita berdoa. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita mau naikkan lagi satu pujian, Oleh Darah Anak Domba. Mas Ari, ternyata kalau kita bersaksi, iblis bingung loh, kesusahan, aduh, anak-anak Tuhan jadi saksi. Nah, kesaksian kita itu punya kuasa ternyata. Kita naikkan pujian ini, Oleh Darah Anak Domba. Semuanya bernyanyi ya, memuji Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba.
Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Berikan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Engkau urapi hati kami, mulut kami, pikiran kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo semua, adik-adik semua angkat tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat untuk setiap anak-anak dimanapun berada. Biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada aktivitas ataupun PR, tapi mewakili guru-guru sekolah minggu, kakak mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang selalu semangat dan antusias beribadah walaupun hanya di rumah, dan mengucapkan terima kasih juga untuk orang tua yang senantiasa semangat membimbing, menemani anak-anaknya beribadah di rumah. Oke, jangan lupa ya, hari Minggu kita tetap beribadah online seperti biasanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan